Berapa banyak yang diberkati dan pujian penyembahan kita naikkan lagi? Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa. Membawa kita mengalami kuasa pujian penyembahan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini saya mau sharing sebuah sharing yang saya beri judul Membangun Pernikahan yang Langgeng dengan Kelemah Lembutan. Ini antara yang sudah menikah atau baru menikahnya masih baru gitu ya. Asik gitu ya. Karena kalau yang udah 15-20 tahun ke atas, bangun pernikahan kelemah lembutan, aduh. Gitu ya, responnya beda, haleluya. Nah, boleh nggak saya minta izin saya cek dulu, berapa banyak yang sudah menikah di sini, lambaikan tangannya. Di rumah Tuhan nggak boleh bohong. Ayo, yang sudah menikah, ayo. Berapa banyak yang, oke terima kasih. Berapa banyak yang Pak, saya yakin suara saya pasti akan menikah, tolong lambaikan tangannya. Oh oke. I told you. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sendiri sudah menikah. Bulan depan kami akan merayakan usia pernikahan kami yang ke-25. Tuhan percaya kepada kami 3 orang anak. Michael Anthony, Daniel Ricardo, dan yang terakhir Jennifer Madeline. Gitu ya. Dan kami tinggal di Gading Serpong, nggak jauh dari sini. Kalau Anda suka bakmi, mampir ke sana, Gading Serpong. Karena itu surganya pecinta bakmi Bapak Ibu Saudara. Anda mau cari bakmi Palu, bakmi Ujung Pandang, bakmi Jambi, bakmi Medan, bakmi Kaiban Jahe, semua mau halal, harum, non halal, hauce ada semua di sana. Ya, ala apa aja ada, termasuk ala kadarnya juga ada Bapak Ibu bakminya. Nah, bicara soal kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara, seringkali kita salah tafsir atau salah paham dengan kata kelemah lembutan ini. Nah, kalau saya mau jelaskan kelemah lembutan, mungkin paling gampang saya pakai contoh seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh yang sempat ngetop banget, namanya, ini saya lengkapin dulu. Sebentar. Permisi. Nah ini dia. Tahu siapa ini? Hulk. Kalau mau gambarin kelemah lembutan itu, ya bisa sih saya kasih deskripsi yang cukup panjang, tapi rasanya paling gampang nunjukin ini aja. Gitu ya. Kita sama-sama tahu Hulk itu sampai di Thor Ragnarok gitu ya. Itu masih kayak gini tuh tampangnya tuh. Dia baru bisa kelihatan kekuatannya ketika dia lagi ngamuk. Marah gitu ya. Bahkan di Avengers Age of Ultron dia kena bius si Scarlet Witch, kemudian dia ngamuk sampai Tony Stark dengan Iron Man-nya harus pakai suit yang khusus untuk bisa ngalahin si Hulk ini. Tapi sesuatu terjadi, ada sebuah transformasi, sebuah perubahan di mana ketika di Endgame muncullah The Smart Hulk. Tokoh yang satu ini. Masih kuat gak? Masih. Dia masih kuat dengan segala kekuatan keperkasaannya. Tetapi dia tampil sangat tenang, dia tampil sangat kalem, dia tampil smart, masih bisa coba-coba bikin mesin waktu, ya. Kita sama-sama tahu ceritanya kurang lebih lah. Kalau Anda Marvel fans, Anda mungkin bisa ngikutin saya. Tapi dia kalem sekali. Nah, kenapa saya mesti ngomong tentang kelemah lembutan ini Bapak Ibu Saudara? Karena karakter kelemah lembutan ini sangat diperlukan di dalam konteks pernikahan. Dalam hidup sehari-hari perlu juga, tapi dalam konteks pernikahan sangat perlu. Kenapa sangat perlu Bapak Ibu Saudara? Saya mundur ke belakang ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang bertanya, kenapa sih kamu menikah? Dan rata-rata jawabannya adalah, karena saya pengen bahagia. Padahal Bapak Ibu Saudara, tujuan pernikahan bukan mencari kebahagiaan. Halo? Kalau Anda menikah cuma tujuannya cari kebahagiaan, siap-siap kecewa. Karena bisa jadi baru nggak usah nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Mungkin baru minggu pertama pun Anda sudah mulai kehilangan kebahagiaan itu. Ketika ternyata, saya pikir impian saya kayak yang di drakor-drakor itu loh. Everybody happy, senyum-senyum bahagia. Tapi ternyata kok enggak ya? Saya pikir dia Lee Min Ho yang saya nikahin ini, ternyata Lim Ban Pit. Beda banget gitu. Saya pikir dia
siapa atau aktris drakor sekarang yang terkenal siapa? Kroya. Saya tahunya Lisa Blackpink, Jennie Blackpink gitu-gitu aja. Gitu ya. Saya pikir mereka begitu ternyata gitu ya. Saya pikir saya menikahi orang yang waduh udah top TOP BGT banget lah. Tapi ternyata enggak. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar kita dalam kehidupan kita, konsep kita sudah terkamiri, sudah terdistraksi, teralihkan, teracuni dengan konsep-konsep dunia. Khususnya salah satunya adalah eksistensialisme. Itu kenapa orang-orang zaman sekarang pengen eksis. Nongol di IG, posting sana sini, pengen diakuin, pengen dihormatin. Kalau kamu pengen dipandang orang, kamu harus sukses, berjuang untuk sukses. Kalau kamu pengen diakui orang, harus pakai pakaian tertentu. Kamu harus eksis di YouTube, di IG, banjirin semua dengan konten-konten kamu. Salah satunya begitu pahamnya. Padahal pernikahan Bapak Ibu Saudara, saya kutip dari tulisan Gary Thomas dalam bukunya Secret Marriage, ada 3 tujuan pernikahan yang esensial sesungguhnya. Yang pertama adalah menggenapi rencana Tuhan. Katakan sama-sama menggenapi rencana Tuhan, 1, 2, 3. Yaitu apa? Adanya kesatuan. Harus ada proses living and cleaving. Meninggalkan untuk bersatu. Meninggalkan bukan berarti putus hubungan sama sekali, tapi meninggalkan dalam hal ini ada konsep, ada kebudaya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin gak cocok dengan firman Tuhan. Itu harus ditinggalkan. Supaya kita dan pasangan kita bisa menyatu. Lalu tujuan yang berikutnya lagi adalah pernikahan menghasilkan generasi keturunan ilahi. Jelas banget dalam kitab Maleakhi. Kenapa Tuhan menciptakan pernikahan, kenapa Tuhan memberkati pernikahan, karena Tuhan menghendaki dari kesatuan pria dan wanita ini menghasilkan keturunan ilahi. Generasi yang mencerminkan karakter-karakter daripada Allah sendiri. Dan tujuan yang ketiga pernikahan adalah kesatuan yang menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan. Kenapa harus eksklusif pernikahan itu? Setelah diberkati, harus eksklusif relasinya. Artinya begini loh, gak ada yang lain. Berteman boleh, tapi ada batasnya. Gitu. Waktu belum menikah masih bisa tebar pesona. Kamu kemana? Tak anterin yuk, gitu ya. Pulang sama siapa? Jam segini kok, cewek pulang sendiri, gua anterin yuk. Gitu ya. Waduh, jadi satria baja hitam. Gitu. Tapi begitu sudah menikah, nggak bisa terlalu baik sama semua wanita. Nggak bisa. Beberapa pria keterusan gitu. Pengen melanjutkan heroismenya dengan sudah beristri loh. Tetap aja ada janda belum pulang, dianterin. Ada perempuan single, perempuan siapa? Tak anterin yuk, kita searah kok. Padahal searah gimana searah? Lu di Pancoran. Lah dia kebun jeruk sini, searah gimana coba? Mana searahnya gitu. Atau sebaliknya, lu tinggalnya di Gading Serpong. Dia nih rumahnya di Pluit sana. Apa searahnya Gading Serpong sama Pluit gitu. Ya disarah-sarahin bisa lah, dibelok-belokin. Aduh. Bapak Ibu Saudara harus eksklusif. Supaya bisa langgeng sekali menikah untuk seumur hidup, maka ini harus ada. Inilah tujuan pernikahan sesungguhnya. Dan dari segala-galanya pernikahan Tuhan menghendaki adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pernikahanlah seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dan bersama-sama bertumbuh. Katakan sama-sama bertumbuh. Bertumbuh untuk saling melayani, saling taat sama firman Tuhan, karakternya diproses supaya semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan pernikahan yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Tapi sayangnya dosa itu merusak. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memisahkan manusia, dosa itu memisahkan manusia dari Tuhan. Tuhan yang tadinya begitu dekat dengan kita, tapi dipisahkan oleh karena dosa. Dan dosa ini juga merusak tatanan pernikahan. Mulailah saling menyalahkan di situ. Ya kan, Adam dicari, Adam kamu di mana? Ini loh perempuan yang kau berikan buat aku tuh. Hebat. Yang si perempuan nggak mau kalah lagi. Ini si ular. Makanya sampai sekarang suami istri kalau berantem cenderung saling nyalahin. Lu sih yang mulai duluan. Oh enggak, bukan gua, kan lu. Lah gua gini kan gara-gara lu juga. Oh rupanya dari sononya. Ya dari sononya. Kebiasaan saling menyalahkan.
Dan ini harus dipatahkan, harus berhenti di sini. Ya. Dan itulah hari Bapak Ibu Saudara. Karena pernikahan, karena keluarga itu punya value yang sangat khusus di mata Tuhan. Perhatikan, institusi pertama yang Tuhan bentuk adalah keluarga melalui pernikahan. Dan kepada institusi keluarga inilah, kepada lembaga keluarga inilah, kepada lembaga pernikahan inilah Tuhan titipkan mandat yang luar biasa. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah. Dan mandat ini diberikan kepada keluarga, dititipkan kepada keluarga. Penuhi bumi dengan generasi-generasi yang memuliakan Tuhan, yang mencerminkan karakter Tuhan. Kelola bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Supaya dunia tahu Tuhan itu kayak apa. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Terjemahan bahasa sehari-harinya versi saya. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara, waktu Adam masih sendirian, iblis sudah ada belum? Halo? Sudah. Oh, masih Adam, diem. Tapi begitu Hawa diciptakan, begitu ada berkat penyatuan, begitu ada mandat, iblis langsung tahu, waduh, amsyong ini, gak bisa. Langsung pasal 3 keluar iblisnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, suami istri. Hari-hari ini keluarga diserang habis-habisan. Kenapa? Karena iblis tahu persis. Menyerang hamba Tuhan, serangan yang strategis. Menjatuhkan hamba Tuhan, itu strategis sekali. Tapi yang paling strategis, mohon maaf nih Bapak Ibu Saudara. Paling strategis menurut saya ya, dan beberapa teman-teman. Itu kalau nyerang keluarga, ngancurin keluarga. Kenapa? Karena yang dihancurin bukan cuma keluarga masa kini. Tapi juga calon pemimpin, termasuk calon pemimpin gereja, masa depan. Itu di keluarga. Makanya diserang habis-habisan. Dan bukan cuma ini, dimulai didistorsi. Konsep berpikirnya mulai dialihkan dengan konsep-konsep dunia. Cari kebahagiaan dirimu. Kamu berhak buat bahagia. Kamu berhak untuk bahagia. Padahal Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan bukan ketika kita happy semua maunya kita. Kebahagiaan itu paling sejati justru kita temukan ketika kita berada di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itulah kebahagiaan yang sejati. Tapi kita diselewengkan dengan begitu banyak entertainment, begitu banyak hiburan untuk mengalihkan perhatian kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa hari ini saya ingin membawa kita, mengingatkan kita tentang satu karakter. Ada banyak karakter, tapi satu ini. Saya bawa kita untuk belajar namanya kelemah lembutan. Lihat kanan kirimu dan bilang, aku mau belajar kelemah lembutan hari ini. Ya, hari ini belajar dulu. Ya. Mau kan lemah lembut ya? Iya. Kenapa kita perlu dan harus belajar karakter ini? Yuk kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 12-14. Bagi yang enggak kebaca karena tulisannya di bawah, boleh lihat di gadgetnya masing-masing. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan berhenti sini dulu. Ketika kita mengakui diri kita sebagai orang Kristen, kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita memberi diri kita dibaptis untuk menunjukkan tekad kuat kita benar-benar tinggalin masa lalu dan masuk dalam kehidupan yang baru dalam Tuhan. Kita sudah dipisahkan. The moment we receive Christ, the moment we are baptized, kita memilih jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus. Disitulah kita langsung dibenarkan, dikuduskan, dan dipisahkan dari dunia ini. Karena itu jangan sampai kita jadi orang Kristen yang konsep berpikirnya, karakternya masih sama dengan yang gak kenal Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, manusia diciptakan untuk merepresentasikan tentang Tuhan di dunia ini. Supaya dunia ini orang tahu, oh Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu kayak gini toh. Ketika dia melihat saudara dan saya. Oh pernikahan Kristen itu kayak apa, kayak gini toh. Ketika dia melihat bagaimana kehidupan pernikahan kita yang di dalam Tuhan. Harusnya begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu belajar kelemah lembutan? Karena inilah karakter, salah satu karakternya orang yang memang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang yang sudah bertobat,
orang yang udah lahir baru, orang yang mengaku dirinya Kristen, lahir baru, harusnya kayak gini. Lanjutkan. 2-3, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti apa? Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, konsep kasih kita udah tahu. Dan seringkali Kristen itu identik dengan kasih. Tetapi kenapa begitu banyak orang yang meragukan tentang konsep kekristenan yang sesungguhnya? Karena ketika mereka melihat perbuatan itu jauh panggang dari api. Andaikan dulu Mahatma Gandhi ketika dia habis baca khotbah di bukit, dia bilang, "This is amazing, ini pengajaran yang luar biasa. Aku mau belajar lebih lagi." Lalu pergilah dia ke sebuah gereja di India. Sayangnya dia ditolak masuk karena pakaiannya enggak layak. Cuman pakai sendal ala India, kira-kira begitulah. Anda tahu, kita tahu Mahatma Gandhi ini orang yang sangat sederhana. Dia pakai apa adanya, dia pakai kain buat nutupin ini. Asyirnya sombong. Asyirnya bilang, lu gak layak masuk gereja. Gak boleh pakaian kayak gini. Gak terhormat, gak menghormati Tuhan. Lalu Mahatma Gandhi bilang gini, I like Jesus, I just don't like his people. Yesusnya aku suka, pengajarannya aku suka. Tapi orang yang mengaku sebagai murid-muridnya, aduh, ternyata tidak merepresentasikan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kelemah lembutan itu perlu di dalam pernikahan? Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu adalah ini Bapak Ibu Saudara, kekuatan, kelebihan, dan kekuasaan yang, apa Bapak Ibu Saudara? Terkendali dan digunakan pada waktu yang tepat dengan benar dan bijaksana. Jadi kelemah lembutan itu bukan kelemek. Bukan inggah-inggih aja. Terus bukan terkesan lambat. Itu bukan kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara. Kelemah lembutan itu seorang yang dia tahu dia punya kuasa. Dia tahu dia punya kekuatan. Tapi dia bisa kendalikan itu. Tetap tampil sabar. Tetap tampil tenang. Tidak emosian. Tidak gerusa-gerusu. Tidak langsung menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatannya dengan sembarangan. Itu orang lemah lembut. Musa itu contoh orang lemah lembut. Musa kuat gak? Kuat Bapak Ibu Saudara. Bayangin, mecah batu gede cuman pakai tongkat. Itu kalau gak kuat gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Powerful, kekuatannya luar biasa. Tapi selama bertahun-tahun, 40 tahun, Anda bisa hitung Musa tuh ngamuk cuma 2-3 kali. Saking jengkelnya dia ngadepin orang Israel. Dia kendalikan. Orang yang lemah lembut sesungguhnya orang yang punya kekuatan, tapi dia bisa kontrol. Dalam kelemah lembutan ada kasih, kerendahan hati, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Wah, ini luar biasa sekali. Dan kita sama-sama tahu ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kenapa perlu ada kelemah lembutan dalam pernikahan? Yang pertama, karena kelemah lembutan adalah faktor kunci pernikahan yang harmonis. Pernikahan itu penyatuan dua pribadi yang karakternya belum tentu sama persis. Bukan belum tentu, sudah pasti tidak sama persis. Karena masing-masing punya kebiasaan yang sudah terbentuk 20 tahun lebih. Nah ini kalau nggak ada yang mau mengendalikan diri, nggak ada yang mau merendahkan diri, nggak bisa bangun pernikahan yang langgeng. Kalau semua maunya, mauku begini, oh nggak bisa, mauku begini. Nggak bisa, kan gue yang cari duit, gue maunya begini. Nggak bisa, lu nyari duit itu seberapa sih? Nih bokap gue lebih kaya daripada lu. Gue juga kerja, aku juga bisa dapat penghasilan. Aku juga punya prinsip, aku juga punya keinginan. Dan ini nggak mungkin pernikahan seperti ini bisa bertahan lama. Karena nggak ada yang mau merendahkan diri. Kelemah lembutan perlu. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kau mau anak-anakmu betah di rumah, miliki pernikahan yang harmonis. Harmonis bukan berarti nggak pernah berantem Bapak Ibu Saudara. Tapi kalaupun ada konflik, konfliknya sehat. Yang setuju katakan amin. Konfliknya bisa diselesaikan. Yang setuju katakan amin. Harmonis bukan berarti nggak pernah ada yang ngamuk. Bisa, kita masih manusia biasa. Saya masih manusia biasa. Kadang saya bisa ngomongnya kencang juga. Istri saya juga. Tapi kami sadar, setelah ngomongnya kencang, harus Oke, kita diskusi dengan kepala dingin. Yuk, kita lanjutkan lagi. Tenangkan diri dulu boleh, tapi setelah itu ngomong lagi dengan tenang. Gitu. Itulah kehidupan. Kalau pernikahanmu harmonis, anak betah di rumah. Kalau anakmu dekat dengan engkau bisa muridkan anakmu. Engkau bisa tanamkan anakmu, engkau bisa didik anakmu. Tapi kalau suami istri nggak harmonis, nggak rukun, susah. Susah untuk kita bisa membangun anak kita, mendidik anak kita seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Yang kedua, kenapa perlu kelemah lembutan? Karena kelemah lembutan itu wujud kasih dalam pernikahan. Iman tanpa perbuatan mati. Dari mana kita tahu bahwa kasih itu ada dalam sebuah pernikahan? Karena ada kelemah lembutan. Kasih itu sabar, baik hati, tidak cemburu. 1 Korintus 13, 4-5. Adanya kasih yang diwujudkan salah satunya dengan kelemah lembutan. Itu bukti bahwa memang kasih ada di keluarga itu. Ketika ada yang satu yang lagi spanning, yang satu tetap tenang Pak, tenang, sabar. Pak, nyebut, but. Gitu. Ingat Pak, ayo Pak, jaga kesehatan. Ingat, blood pressure kamu, tekanan darah kamu jangan terlalu tinggi. Nanti susah nuruninnya. Gitu. Ya, mungkin harus dilus-lus, kayak waktu Hulk lagi ngamuk, harus dilus-lus supaya dia tenang dulu. Balik lagi jadi blues banner, kira-kira begitu. Supaya pernikahanmu langgeng, kalau kau punya kelemah lembutan, engkau akan bisa saling memahami, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan ini akan membangun sebuah pernikahan yang dipenuhi dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Kenapa kelemah lembutan perlu dalam pernikahan? Karena kelemah lembutan bukti pendewasaan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang bisa lemah lembut, itu bukti dia sudah berhasil mengendalikan amarahnya, emosinya. Dia sudah dewasa. Tapi bukan cuma dewasa secara emosional. Tetapi dia juga, kelemah lembutan juga bukti bahwa orang tersebut dewasa secara spiritual. Dewasa secara rohani. Kenapa? Karena dia semakin serupa seperti Kristus. Kristus itu teladan utama dalam kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara. Ketika kepadanya diperhadapkan wanita yang kedapatan berzina, apakah Yesus marah ke perempuan ini? Enggak. Berdosa enggak? Berdosa. Menurut hukum Taurat yang berlaku hari itu, dia harus dirajam. Tapi Yesus tahu dalam benaknya orang-orang yang membawa perempuan ini pada dia. Dia menjebak, mereka menjebak. Yesus tidak menyangkal, Yesus tidak membebaskan perempuan ini dari hukuman rajam. Yesus cuma bilang gini, dia nulis-nulis di tanah. I know what you did last summer, gitu kira-kira. Kata orang-orang gitu ya. Kalau yang ketawa berarti kita seumuran, karena tahu film-film kuno gitu. Tulis dan kemudian Yesus bilang gini, yang belum pernah berdosa, silahkan lempar duluan ke perempuan ini. Dan satu persatu mereka pergi. Setelah pergi, Yesus tanya, kemana mereka? Mereka pergi. Aku juga akan hukum kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Tapi justru sikap lemah lembut Yesus ini membuat si perempuan ini bertobat dan kemudian jadi pengikut Yesus yang setia. Setuju katakan amin. Itu kelemah lembutan. Orang yang bisa mengendalikan kekuatannya, orang yang bisa menggunakan pada waktu yang tepat. Yesus menunjukkan kemarahannya pada waktu yang tepat. Ketika dia di bait suci melihat orang-orang menyalahgunakan bait suci dan berdagang. Bukan berarti di gereja nggak boleh jualan Bapak Ibu Saudara, bukan itu loh esensinya. Esensinya adalah mereka jualan cari untung, memanfaatkan aturan. Aturannya kan kalau orang ke bait suci mau bakar persembahan harus bawa merpati atau bawa domba, bawa apa. Dan kata kuncinya apa? Tidak boleh cacat. Padahal kalau orang ke bait suci
Ada yang memang rumahnya dekat bait suci, tapi banyak yang jauh-jauh dari mana-mana. Kan nggak mungkin bawa-bawa kambing dalam perjalanan, ya kukunya patah, udah nggak layak deh buat persembahan. Daripada lu capek-capek, lu bawa duit aja. Kita sediain semua di sini, kambingnya, lembunya, sapinya, semuanya, merpatinya, tepungnya. Lu beli aja di sini. Itu yang buat Yesus marah. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan aturan untuk kepentingan sendiri. Itu kenapa Yesus jungkir balikkan. Ngamuk dia. Karena justru aturan yang harusnya baik disalahgunakan jadi nggak bagus, untuk keperluan yang nggak bagus. Bapak Ibu pasti ada bertanya-tanya, Pak, dari mana kita bisa tahu sebuah keluarga punya kelemah lembutan? Yang pertama, kalau ada saling menerima, saling mengampuni. Katakan sama-sama, saling menerima, saling mengampuni. Kolose 3:13 berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kecenderungan daging manusia setelah masuk dalam dosa adalah kecenderungannya adalah dosa. Lu disakitin, gue disakitin. Lu nyakitin gue balas. Lu ngatain gue balas katain. Lu gak ngasih gue hadiah, lu gak gue layanin. Lupa anniversary, tidur di luar. Gak ngasih ucapan happy birthday, apalagi sampai lupa ngasih kado. Puasa sebulan. Kecenderungan manusia seperti itu, termasuk dalam pernikahan. Oh, lu gua cuekin, lu cuekin gua. Oke. Kita lihat, sekarang waktumu, tunggu waktuku. How dare you? Berani-beraninya kamu cuekin saya. Gak dengerin saya ngomong, gak dengerin saya cerita. Gue bales. Ntar berikutnya, kalau gak dengerin gue, nah rasakan gak enak kan? Nah, itu yang gue rasain minggu lalu. Bisik-bisik kanan kiri bilang, yang Pak Him ceritain itu bukan jemaat gereja sini. Bilang, gereja sini gak ada yang kayak gitu. Maksudnya gak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Kalau ada kelemah lembutan pasti mudah untuk memahami, mudah untuk mengampuni. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bukti kelemah lembutan dalam pernikahan, ada komunikasi yang sehat dan terbuka. Komunikasinya bukan cuma hari ini Simbok masak apa, enggak gitu. Hari ini makan apa? Aku belum masak, yaudah masak aja pakai handphone. Maksudnya delivery order maksudnya. Gitu. Bukan cuma itu komunikasinya, tapi sampai bisa heart to heart. Sampai istri bisa menceritakan kejengkelannya, kemarahannya dengan penuh kasih kepada suaminya. Tanpa rasa takut suaminya akan ngamuk jadi hook. Atau sebaliknya suaminya juga terbuka, bisa cerita. Bisa mengeluarkan pendapat dan pikirannya tanpa takut istrinya akan ngambek. Itu komunikasi yang sehat. Ketika ada konflik, diselesaikan dengan tenang. Gak mudah emosional. Ketika suami lagi jujur sama istrinya, istri gak langsung ngamuk-ngamuk. Tuh kan gue udah bilang apa? Lu gak dengerin gue sih? Aduh, suaminya langsung tuh kan suruh jujur tapi malah hancur. Kata Pak Himawan, suami istri mesti terbuka, mesti jujur. Gue jujur nih, malah hancur gue. Salah-salahin di ini. Ya berikutnya gak mau jujur lagi udah. Gitu. Sama orang tua anak juga gitu. Orang tua ngajarin anak, kamu gak boleh bohong ya, bohong tuh dosa. Iya mami. Anaknya besok ngaku, mami aku ulangan dapat 0. Kamu kok bisa dapat 0? Ih, salah. Jujur salah, bohong dosa. Ya udah, mendingan bohong dah. Halo. Bisik-bisik lagi kanan kiri bilang, yang Pak Im ceritain gak ada di sini. Kalau ada kelemah lembutan, komunikasinya sehat dan terbuka. Saling melayani, saling menghargai. Orang yang lembut hatinya berusaha melayani pasangannya dengan kasih agape. Fokusnya buat kebahagiaan, sukacita pasangan. Make your spouse happy. Kok yang amin cuma satu? Ya.
Itu namanya kasih agape. Tapi kalau make me happy so I can make you happy, itu bukan kasih agape. Itu namanya dagang, transaksi. Lu senengin gue senengin lu. Lu puasin gue puasin lu. Lu sayang sama gue sayang sama lu. Itu transaksional, itu bukan pernikahan Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana caranya supaya menjadi pribadi yang lemah lembut? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama, berdoa bersama. 1, 2, 3. Istri, engkau adalah Ezer Kenegdo. Engkau penolong yang sepadan. Engkau adalah co-warrior, rekan seperjuangan. Ya. Engkau punya kuasa untuk menolong suamimu, tapi engkau juga punya kuasa untuk mencegah suamimu ketika engkau tahu suamimu akan mengambil keputusan, akan melakukan sesuatu yang membuat bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga bermasalah. Engkau punya kuasa untuk say no. Ketika kau tahu suamimu akan mengambil keputusan yang salah, engkau punya kuasa untuk mencegah suamimu ketika dia akan melakukan sesuatu yang sifatnya dosa di hadapan Tuhan. Dengan penuh kasih cara ngomongnya. Lebih dari sekedar ritual sebagai orang Kristen. Dengan doa bersama, Bapak Ibu Saudara, membuat pasangan suami istri pun Anda dan pasangan Anda semakin yakin kita di perahu yang sama. Karena kita menghadapi masalah ini berdua. Yang setuju katakan amin. Bagi yang sedang bergumul, ketika berdoanya berdua dengan pasangan, bebannya jadi sedikit lebih ringan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dan ketika berdoa dengan saya baik-baik Bapak Ibu Saudara, berdoa itu bukan momen kita minta sama Tuhan supaya ikutin maunya kita. Dengar jemaat Tuhan, doa itu kebalik, bukan itu. Doa itu bukan untuk bending God's will to mold into mine, to ours, tapi adalah untuk membentuk kita justru semakin ikut kehendak Tuhan. Karena itu Yesus, Maria, pola doanya menarik. Aku pengennya begini, tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi ya udah kehendak-Mu, kalau itu memang kehendak-Mu ya sudah aku nurut. Doa itu justru membuat kita semakin tunduk sama Tuhan, semakin menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapanya di mata Tuhan. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Dan kita melihat Tuhan bukan sebagai tukang buka jalan buat kita, tukang stempel rencana kita, tukang berkati rencana kita saja. Tuhan aku maunya gini, berkatin. Bukan gitu. Tapi bersama-sama suami istri, engkau semakin menundukkan dirimu di bawah kepemimpinan Tuhan. Bersama-sama membangun, mengubah, mengkalibrasi ulang otak dan hatimu untuk semakin tegak lurus sama Tuhan. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Itu maknanya doa. Dan bersama-sama suami istri, bahu-membahu. Supaya kita semakin disempurnakan dalam Tuhan. Yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan sama-sama. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang ngomong, saya doa, saya baca Alkitab setiap hari selama 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tapi karakternya tidak berubah, something's wrong. Karena kalau ada orang yang doa dan baca firman setiap hari, pasti akan ada perubahan. Karena kuasa doa dan kuasa firman itu bukan untuk mengubah keadaan, tapi lebih dulu mengubah kitanya lebih dulu. Yakobus 5:16 itu kan doa orang benar didoakan sungguh-sungguh besar kuasanya. Seringkali kita pengen besar kuasanya, lupa sebelum besar kuasanya harus benar dulu orangnya. Halo, amin. Membaca firman itu adalah cara kita mengkalibrasi ulang. Timbangan di supermarket, timbangan di pasar, SPBU, pompa di SPBU itu harus setiap berapa waktu sekali ditera ulang, dicocokkan, ini masih bener enggak. Kompas itu harus di make sure, dipastikan bener enggak nunjuknya utara beneran. Setengah derajat aja yang geser, fatal.
Karena pernah ada sebuah pesawat komersial ditembak jatuh. Oleh karena apa? Menurut pilot dia pikir dia masih di area netral. Tapi dia nggak tahu. Kompas di pesawatnya rusak, geser setengah derajat. Setengah derajat lama-lama gesernya lumayan. Tanpa sadar dia sudah masuk ke wilayah udara sebuah negara. Diajak komunikasi nggak nyambung. Dulu belum ada Google Translate. Belum ada DeepL buat nerjemahkan. Nggak mudeng-mudeng dia pikir apaan sih nih? Berisik amat. Sementara bagi si pilot negara itu, ini ancaman. Tembak jatuh. Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman Tuhan membuat kita, oh ini toh harusnya begini ke arah sini. Sama seperti Anda pakai Google Map. 200 meter belok kanan. 300 meter belok kiri. Tapi kita punya pilihan, kita mau ikutin apa enggak? Halo? Sama, Anda baca firman, udah tahu nih, firman harusnya ngomong gini nih. Tapi kalau engkau enggak mau ngikutin, jangan salahin Tuhan. Halo? Aku tahu sih mestinya begini sih, tapi aku enggak mau. Aku mau ngikutin dagingku. Ya kalau ada masalah jangan nyalahin Tuhan. Tuhan kok enggak cegah? Tuhan kok enggak stop? Kalau Tuhan tahu aku mau masuk jurang, kenapa Tuhan enggak stop? Udah, Tuhan udah berusaha stop. Lewat firman. Tuhan sudah berusaha stop lewat konselor, lewat hamba Tuhan ngingetin, jangan lakukan itu. Tapi kau tetap lakukan. Jangan salahin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kau baca firman Tuhan, kau renungkan dengan sungguh-sungguh kau lakukan, maka kelemah lembutan itu sebuah proses yang bisa kau alami dalam hidup. John Piper berkata begini, let the heart beat. Kita membaca firman Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kebenaran, bukan untuk menemukan pembenaran. Yang setuju katakan amin. Ketika kau baca firman, bukan ini menurut firman, cocok nih, aku cocok nih. Bener dong. Itu berarti kita mencari pembenaran. Tapi kalau kita mencari kebenaran, oh ini tuh maksudnya. Oke Tuhan, aku mau lakuin ini. Karena itu John Piper ngomong gini, let the heartbeat of the Bible reading be the simple prayer. Lord, move this from my head to my heart. Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan ini, tolong Tuhan jangan cuma berhenti di sini. Taruh juga di sini Tuhan, supaya aku bisa melakukannya. Dan semakin kita melakukannya, semakin kita menggerus daging kita, Roh Kudus semakin kuat dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Last but not the least, ibadah bersama dan tumbuh dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara, komunitas itu tempatnya saling mendukung. Di Kul kita bisa tampil apa adanya. Di Kul kita bisa saling mengingatkan, saling mendoakan. Itulah proses besi menanjamkan besi, membuat kita makin lemah lembut, membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan, dan membuat kita diproses semakin serupa dengan Kristus. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara, sambil main musik dan singer maju ke depan. Mazmur 123 berkata begini, Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 133 ini kalau diperes, diekstrak, bunyinya begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah, di mana ada orang rukun, kesitulah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anda mau rumah tanggamu mengalami kehadiran Tuhan? Anda mau rumah tanggamu hidup dalam berkat Tuhan? Engkau mau rumah tanggamu hidup dalam anugerah Tuhan? Memiliki kelemah lembutan? Supaya kau bisa saling rukun, harmonis satu sama lain. Ketika ada yang naik tensinya, ada yang ngeredam. Ketika ada kebiasaan berdoa bersama-sama, baca firman sama-sama, izinkan Tuhan itu bekerja, mengikis, mengganti konsep berpikir yang salah, sikap hati yang salah dirubahkan, semakin serupa dengan Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita nyanyi satu lagu, kasih itu lemah lembut. Jadikan ini sebagai doa kita.
di mana ada berkat, ada kerukunan. Bukan cuma berkat keuangan aja Bapak Ibu Saudara, tapi rumahmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita senantiasa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal, kasih pasti lemah lembut. Suami istri yang bersama, boleh sambil gandengan tangannya nyanyi lagu ini sama-sama. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Benar Tuhan, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Ajari kami ya Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Yes Lord, ajarilah. Jadikan ini doa kita bersama-sama. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Bapak, aku berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, baik yang hadir di gereja di tempat ini maupun yang menyaksikan dimanapun mereka berada saat ini. Kalau ada yang rumah tangga sedang bermasalah, Tuhan Kau lawat. Roh-Mu yang kudus Tuhan, memulihkan hati yang terluka. Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, mengelembutkan hati yang keras. Tuhan, biarlah kelemah lembutan itu boleh terjadi dalam setiap keluarga demi keluarga. Sehingga kasih Tuhan benar-benar nyata, dialami oleh keluarga demi keluarga, dialami oleh setiap anak-anak yang ada di situ. Dan juga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain di sekeliling jemaat-Mu Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam ketidakmampuan, di dalam ketidaksempurnaan setiap jemaat-Mu. Tolong Tuhan, ajari kami terus, ingatkan kami terus Tuhan akan prinsip ini. Kami enggak mau daging kami yang menguasai kami Tuhan. Karena kami tahu kalau daging kami yang berkuasa, ujungnya kebinasaan. Kami enggak mau binasa Tuhan. Kami mau ketemu dengan Tuhan, hidup kekal di Yerusalem yang baru. Tuntun kami ya Tuhan, tolong kami. Lembutkan hati yang keras Tuhan. Pertobatkan jemaat-Mu yang masih punya pola pikir dan sikap hati yang salah. Yang egonya masih tinggi. Tuhan akan hancurkan. Supaya kasih Tuhan dinyatakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mau berkati Pak Gembala, para pemimpin di tempat ini. Dan berkat-Mu turun sampai ke setiap pengerja. Sampai ke setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya kami menjadi jemaat yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berkata-kata Roh yang Kudus terus bekerja sampai pemulihan sempurna terjadi di gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin.